Selamat pagi adik-adik. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Nah, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan beribadah. Walaupun adik-adik ibadahnya di rumah, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Nah, hari ini Ci ditemani dengan Ci Pendeta. Halo. Dan juga ada adik Luis. Halo. Dan yang paling istimewa ada torang P. Engku Foxy. Tepuk tangan dulu. Puji Tuhan. Untuk itu saat ini kita akan beribadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita beribadah kepada Tuhan. Bolehkah adik-adik semua berdiri? Kita angkat satu pujian yang berkata, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya, masih semangat? Masih. Ya, tentunya orang semangat. Karena hari ini harinya Tuhan. Dan saat ini kita akan kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Hai Teman-teman. Yang semangat ya, kita akan memuji Tuhan. Hai teman-teman. Teman-teman, la 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 la, mari jotorang menyanyi. Puji Tuhan, la 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 la, puji-puji nama Tuhan. Dengan nada dia torang semua, nyanda ada yang beda di matanya. Satu dua, goyang ke kanan, tiga empat, goyang ke kiri, torang semua, goyang goyang rame-rame. Satu dua, goyang ke muka, tiga empat, goyang ke belakang, torang semua. Hey 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 hey, senang Pak Tuhan. Nah, saat ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan cerita firman. Namun sebelumnya kita akan dahului dengan doa, dan kita dengan sikap doa kita menyanyikan lagu Bapa ku datang padamu. Semua sikap doanya, mana sikap doanya? Iya, angkat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Kita sama-sama berdoa. Dengan sikap doa ya, kita angkat pujian. Bapa ku datang padamu.
Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena saat ini kami anak-anak sekolah minggu Jemaat Sebaut Paniki Bawang boleh bersyukur, kami boleh bersama-sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun Tuhan kami ada beribadah tetap di rumah saja, tetapi tetap ada sukacita bagi kami untuk kami datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini juga sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati kami semua, memberkati Enci Pendeta Marlin yang akan bercerita sebentar. Tuhan Yesus berkati. Pun anak-anak yang ada di rumah, Tuhan Yesus berkati. Dan biarlah Tuhan, berkat Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami akan bersama-sama untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, jadi saat ini kita akan mendengarkan cerita firman dan kita akan mengundang Cik Pendeta Marlin untuk membawakan cerita firman untuk kita semua. Shalom adik-adik. Damai di hati. Ya, tentunya saat ini semua sudah mempersiapkan diri untuk mendengar cerita Alkitab. Ada duduk manis semua? Ya, duduk manis. Mari orang ambil Alkitab. Orang mau baca Alkitab dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-23. Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 14 sampai 23. Dan firman Tuhan kita di saat ini akan orang baca, dengar lewat cerita yang akan ditayangkan sekarang. Tapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, "Ketahuilah, roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku, menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman." Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, "Carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku." Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, "Sesungguhnya aku telah melihat seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia." Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, "Suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu." Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannyalah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud, anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya, dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, "Biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanmu, sebab aku suka kepadanya."
Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Ya adik-adik, tadi orang sudah dengar firman Tuhan. Sekarang orang menyanyi pertama kali dengar firman Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ya adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, siapa suka dengar cerita? Angkat tangan. Ya, tadi ada simak itu cerita tentang Saul. Oh, tadi orang sudah dengar cerita tentang Saul, tetapi juga tentang Daud. Dan Komisi Pelayanan Anak Sinode Gemim mengangkat tema berkat, bakat yang menjadi berkat. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, orang dengar ini ceritanya ketika Saul menjadi raja pertama orang Israel, ternyata Saul melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saul melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga membuat roh Tuhan menjauh dari Saul. Nah, ketika roh Tuhan menjauh dari Saul, apa yang terjadi? Ternyata roh yang jahat datang menghampiri Saul. Ketika roh jahat menghampiri Saul, Saul merasa ketakutan. Saul merasa gelisah, tidak bisa tidur. Dia merasa ketakutan. Nah, sama dengan orang kan, dengan adanya virus corona, membuat orang rasa takut. Mau keluar rumah orang takut, mau melakukan aktivitas yang lain orang takut, merasa gelisah, merasa khawatir. Nah, itu yang dirasakan oleh Saul ketika roh jahat menghampiri Saul. Namun ada salah seorang dari hamba Saul yang bilang, Raja, di sana ada seorang anak dari Isai yang bernama Daud. Dia ini pandai untuk bermain kecapi. Bukan cuma pandai bermain kecapi, dia fasih berbicara atau pandai bercerita. Dia seorang pahlawan. Pasti kalau raja dengar dia bermain kecapi, pasti raja akan rasa lega, rasa nyaman, rasa enjoy. Nah, adik-adik, ketika mendengar
apa yang disampaikan oleh hambanya. Akhirnya Saul menyuruh hambanya untuk pergi mencari Daud. Nah, adik-adik, ini Daud. Daud adalah seorang gembala, tetapi juga di saat dia menjaga gembala-gembalanya, dia juga sementara bermain kecapi. Karena bermain kecapi adalah bakat dari Daud. Nah, ketika Daud mendengar bahwa dia dipanggil oleh Raja Saul ke istana, ini DP ayah itu nama siapa? Isai, namanya Isai, ayah dari Daud ini. Ketika ayah dari Daud dengar bahwa Raja Saul ada panggil Pak Daud, DP ayah ambil keledai, dia taruh itu roti, sekirbat anggur, anak kambing, dia taruh, dia titip Pak Daud untuk bawa kepada raja. Ini Saul, Isai kasih Pak Daud. Ketika bawa kepada hati raja sangat senang dengan kehadiran Daud, dan Daud menjadi pelayan Raja Saul. Nah, ketika Saul merasa ketakutan, roh jahat menghampiri Saul, di situ ini Daud mulai mengambil kecapi, lalu memainkan kecapi untuk Saul. Dan kalau Daud mengambil kecapi, memainkan kecapi, dan didengar oleh Saul, Saul merasa tenang, Saul merasa nyaman. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, dari cerita ini orang belajar dari Daud. Bagaimana Daud ketika dia diberikan talenta oleh Tuhan dengan pandai bermain kecapi, Daud bukan hanya sekedar pakai DP talenta untuk pakai DP diri sendiri, tidak. Tetapi yang dilakukan oleh Daud mampu menjadi berkat bagi Raja Saul. Ketika Daud bermain kecapi, Saul merasa tenang, Saul merasa nyaman, Saul merasa sukacita. Nah, demikian juga dengan orang. Kan adik-adik, orang semua tentunya diberikan bakat oleh Tuhan. Ada yang punya bakat jago menyanyi, ada yang punya bakat jago berpuisi, ada yang punya bakat jago main musik, rumput foxy, kan? Ada yang punya bakat dance, menari. Mari orang pakai bakat itu untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang kedua, belajar dari Daud ketika dia dipanggil untuk menjadi berkat buat Raja Saul. Daud jangan bilang, jangan, kita ini mau. Nah, adik-adik, kalau orang suka jadi berkat, kalau Tuhan panggil melalui orang lain, sama sebentar orang melihat orang teman Luis akan menjadi berkat buat orang. Dia mau kasih belajar orang untuk baca ayat hafalan, belajar ayat hafalan. Mari kalau orang dipanggil untuk menjadi berkat Tuhan, orang kasih orang berkehidupan untuk Tuhan. Dan biarlah kalau orang suka kasih orang berkehidupan untuk Tuhan, jangan orang jadi sombong. Jangan karena orang pandai dance, pandai baca puisi, pandai menyanyi, pandai bermain musik, pun orang sombong. Jangan. Karena apa yang orang miliki, semua itu dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Mari orang bersyukur kepada Tuhan, orang pergunakan kehidupan ini, bakatnya orang untuk menjadi berkat bagi sesama. Amin. Ya adik-adik, saat ini orang mau belajar ayat hafalan dari orang teman adik Luis Megawe. Kepada Luis dipersilakan.
Hai teman-teman, mari kita menghafalkan ayat hafalan bersama ya, yang terdapat dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh jahat itu undur daripadanya. Sekali lagi ya teman-teman, 1 Samuel pasal 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh jahat itu undur daripadanya. 1 Samuel pasal 16 ayat 23. Ya adik-adik, di saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberi persembahan, kita melakukan persembahan kami. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini kami datang menghadap tahta kekudusan-Mu. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang masih Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dan di saat ini Tuhan, kami sudah belajar firman, mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah kami dapat menggunakan bakat talenta yang Tuhan beri bagi kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Sekalipun kami masih kecil, senantiasa kami mampu dipakai oleh Tuhan melalui talenta dan bakat yang Tuhan berikan bagi kami. Ya Tuhan Yesus, di saat ini juga kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu Gemim Sebaot Paniki Bawah dari kolom 1 sampai kolom 10. Engkau yang sangat tahu apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi cita-cita dari anak-anak sekolah minggu. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu ada bersama dengan mereka. Jika Tuhan Yesus dapati mereka dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Jika Engkau dapati mereka sementara bersyukur atas berkat Tuhan lewat ketambahan usia setahun ataupun berkat-berkat yang boleh dirasakan, biarlah Tuhan Yesus yang selalu melengkapi sukacita mereka. Memberkati juga mama dan papa, oma dan opa dalam menjalani tugas pekerjaan mereka. Sekalipun harus bekerja di rumah, tetapi kami percaya Tuhan Yesus yang akan selalu memberi hikmat dan kebijaksanaan buat mama, papa, oma, opa dari anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Sebaot Paniki Bawah. Tuhan juga memberkati Komisi Pelayanan Anak Sekolah Minggu Jemaat Gemim Sebaot Paniki Bawah, mulai dari Enci Penatua, Marina Nyenye Yunus,
bersama dengan rekan-rekan komisi yang lain, guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus yang akan selalu bersama-sama dalam menjalani kehidupan ini, biarlah tetap selalu kami semua mengandalkan Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami pun berdoa kepadamu bagi kami semua, kiranya dijauhkan dari virus yang ada, sehingga dalam kami menjalani hidup ini Tuhan, kami senantiasa terus terpelihara dalam kasih dan pemberkatan tangan kasih Tuhan. Kami berdoa bagi kami yang boleh mengambil bagian dalam persekutuan di hari Minggu ini, baik Enci Penatua, Adik Louis, Engku Foxy, kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami semua. Dalam kami menjalani kehidupan ini, biarlah Tuhan yang akan selalu memberkati. Ya Tuhan Yesus, di saat ini juga kami sudah memberikan persembahan, diberkati dan dikuduskan apa yang telah kami kumpulkan. Biarlah persembahan ini boleh digunakan, dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk ibadah ini, pujian yang berkata, ku istimewa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah menuntun, menyertai persekutuan ibadah kami di saat ini. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu Jemaat Indonesia Bawah Paniki Bawah sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikian kita sudah beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini ada pesan dari Enci Penatua. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Damai di hati. Nah,
Tadi adik-adik sudah ibadah bersama, tapi walaupun saat ini adik-adik ibadahnya tetap di rumah dan ibadah pondok gembira juga di rumah, tetapi harus tetap semangat. Dan pesan Encik, adik-adik harus tetap terus sering-sering cuci tangan yang bersih bila selesai melakukan kegiatan. Dan jangan lupa kalau adik-adik berkegiatan di luar harus memakai masker. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Shalom.